Pernah nggak sih kalian itu ngerasa bingung, bahkan nggak nyaman karena apa yang kalian lakukan itu nggak sesuai sama apa yang kalian percaya? Nah, kalau pernah, itulah yang disebut dengan cognitive dissonance, atau dalam bahasa sederhananya adalah ketidaknyamanan kognitif. Di video kali ini, aku bakal bahas lebih jauh tentang apa itu cognitive dissonance, kenapa ini bisa terjadi, dan gimana kita bisa menghadapinya. Setiap hari, kita semua pasti pernah berada dalam situasi di mana ada bentrok antara pikiran dan tindakan kita. Entah itu hal kecil kayak ngaku-ngaku sehat tapi tetap makan junk food, atau hal yang lebih besar kayak terus bertahan dalam hubungan yang gak sehat atau udah toksik, padahal tahu kalau itu tuh udah gak baik. Ketika hal-hal kayak gini terjadi, otak kita bakal bereaksi untuk coba mengurangi ketidaknyamanan yang muncul. Itulah yang bakal kita jelajahi lebih dalam, so let's get started. Cognitive dissonance adalah kondisi di mana kita merasa enggak nyaman karena ada kontradiksi antara dua keyakinan, nilai, atau tindakan kita sendiri. Misalnya, kita tahu bahwa ngerokok itu nggak sehat, tapi tetap saja kita merokok. Nah, rasa nggak nyaman atau konflik dalam diri ini yang disebut cognitive dissonance. Jadi, ketika ada ketidaksesuaian antara apa yang kita yakini dan apa yang kita lakukan, otak kita akan mencari cara untuk menyelesaikan konflik ini. Seorang psikolog bernama Leon Festinger adalah orang yang pertama kali memperkenalkan konsep ini di tahun 1957. Menurut Festinger, kita secara alami ingin konsisten antara apa yang kita yakini dan bagaimana kita bertindak. Ketika ada ketidakcocokan, kita akan mengalami disonansi. Dan disonansi ini yang akan memotivasi kita untuk mengurangi ketidaknyamanan itu. Entah dengan mengubah perilaku, mengubah keyakinan, atau mencari alasan pembenaran atau justifikasi. Pasti kalian udah nggak asing lagi sama situasi ini. Contoh paling sederhana adalah soal kesehatan. Kita tahu bahwa makan junk food setiap hari itu nggak baik buat kesehatan tubuh kita. Tapi, kalau tiba-tiba kita tergoda makan burger besar, mungkin kita akan mencari sebuah pembenaran. Kayak, nggak apa-apa sekali-kali kan? Atau, besok deh baru mulai diet. Nah, itu adalah cara otak kita untuk meredakan konflik antara keinginan makan junk food dan pengetahuan bahwa junk food itu buruk. Contoh lainnya adalah bisa kita lihat dalam hubungan interpersonal. Misalnya, ada seseorang yang tahu bahwa pacarnya sering berbohong, tapi dia terus meyakinkan dirinya sendiri bahwa orang itu bisa berubah atau mungkin kebohongannya enggak separah itu. Di sini, cognitive dissonance muncul karena ada ketidaksesuaian antara keyakinan bahwa kebohongan itu buruk dan tindakan terus bertahan dalam hubungan tersebut. Dalam politik juga banyak contohnya. Misalnya seorang pendukung kandidat politik yang ketahuan terlibat skandal korupsi. Walau si pendukung tahu hal ini salah, dia tetap mencari cara untuk membenarkan dukungannya. Seperti, ya tapi setidaknya dia punya program bagus untuk ekonomi, atau dan sebagainya kayak gitu. Itu adalah cara untuk mengurangi disonansi antara keyakinan moral dan tindakan mendukung seseorang yang terbukti bersalah. Nah, kenapa sih kita ini bisa mengalami cognitive dissonance? Otak kita sebenarnya dirancang untuk mencari konsistensi. Ketika ada dua hal yang gak selaras antara apa yang kita yakini dan apa yang kita lakukan, otak kita akan merasa terganggu. Ketidaknyamanan ini bisa sangat mengganggu sampai-sampai kita perlu melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Ini terjadi karena otak kita punya kecenderungan untuk menjaga citra diri yang positif. Kita semua ingin merasa bahwa kita adalah orang yang baik, rasional, dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai atau value yang kita pegang. Ketika ada sesuatu yang bertentangan dengan itu, kita mulai merasa cemas dan stres. Cognitive dissonance muncul sebagai mekanisme untuk mengamankan perasaan positif itu. Sebagai manusia, kita nggak suka merasa salah. Jadi, kita cenderung mencari pembenaran atau pembelaan atau cara untuk menyelaraskan kembali pikiran dan tindakan kita. Ada beberapa cara yang sering kita lakukan, sadar atau enggak, untuk mengatasi cognitive dissonance. Pertama, kita bisa mengubah perilaku kita. Misalnya, ketika kita sadar bahwa kebiasaan merokok bertentangan dengan keinginan kita untuk hidup sehat, kita bisa berhenti merokok untuk menghilangkan rasa disonansi tersebut. Ini mungkin solusi yang paling jelas dan sehat, tapi seringkali bukan yang paling mudah untuk dilakukan. Yang kedua adalah kita bisa mengubah keyakinan kita.
Misalnya, daripada berhenti merokok, seseorang mungkin memilih untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa merokok enggak terlalu berbahaya. Atau mereka bisa berkata, nenek aku hidup sampai 90 tahun walaupun dia merokok. Jadi mungkin efeknya nggak separah itu, kayak gitu ya. Ini adalah cara untuk mengurangi ketidaknyamanan tanpa harus mengubah tindakan. Yang ketiga, kita bisa mencari pembenaran eksternal. Misalnya, seseorang mungkin berkata, aku merokok karena teman-temanku merokok, jadi ini bukan sepenuhnya salah aku. Dengan mencari faktor eksternal untuk disalahkan, kita bisa merasa lebih baik tentang ketidakselarasan antara keyakinan dan tindakan kita. Cognitive dissonance bisa berdampak besar dalam kehidupan kita, baik secara mental maupun emosional. Ketika kita terus-menerus hidup dalam ketidakselarasan antara apa yang kita yakini dan apa yang kita lakukan, kita bisa mengalami stres, kecemasan, dan bahkan rasa bersalah. Ini bisa merusak kesehatan mental kita jika dibiarkan tanpa penanganan. Lebih jauh lagi, cognitive dissonance bisa mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Misalnya, seseorang yang terus berbohong mungkin merasa semakin tertekan karena kebohongannya bertentangan dengan nilai kejujuran yang dia pegang. Akibatnya, hubungan dengan orang lain bisa memburuk karena ada perasaan tidak nyaman yang terus-menerus mengganggu. Di era media sosial, cognitive dissonance bisa muncul lebih sering dan lebih intens. Misalnya, ketika kita melihat orang lain di media sosial yang tampaknya menjalani hidup yang sempurna, kita mungkin merasa nggak nyaman karena hidup kita sendiri nggak seideal itu. Padahal, kita tahu bahwa media sosial hanya menampilkan potongan-potongan kecil dari kehidupan seseorang. Tapi, tetap saja kita merasa tertekan dan mulai mencari pembenaran seperti, mungkin mereka punya lebih banyak uang, atau aku juga bisa kayak gitu, tapi ya cuma butuh waktu kayak gitu. Di sisi lain, kita juga bisa mengalami cognitive dissonance ketika kita berpartisipasi dalam debat atau diskusi online. Misalnya, kita bisa sangat yakin akan pendapat kita, tapi ketika orang lain memberikan argumen yang kuat dan bertentangan, kita mulai merasa ada ketidakselarasan antara keyakinan kita dan informasi yang baru masuk. Di sini, kita bisa merespons dengan membuka diri terhadap perubahan pandangan atau justru mencari alasan untuk tetap bertahan dengan pendapat kita walau mungkin sudah terbukti salah. Sekarang, gimana caranya kita bisa menghadapi cognitive dissonance dengan lebih baik? Yang paling penting adalah memiliki kesadaran bahwa kita semua bisa mengalami disonansi ini di berbagai situasi. Dengan menyadari bahwa ketidaknyamanan ini normal, kita bisa lebih siap untuk menghadapinya dengan kepala dingin. Selain itu, penting juga untuk terbuka terhadap perubahan. Jangan terlalu keras pada diri sendiri jika kamu merasa ada ketidaksesuaian antara keyakinan dan tindakanmu. Ini adalah kesempatan untuk belajar, berubah, dan berkembang. Mungkin kita perlu mempertimbangkan untuk mengubah perilaku atau cara pandang kita agar lebih sesuai dengan nilai-nilai yang kita pegang. Kuncinya adalah bersikap fleksibel dan terus belajar dari pengalaman. Jadi, cognitive dissonance adalah kondisi di mana kita merasa nggak nyaman karena ada ketidaksesuaian antara apa yang kita yakini dan apa yang kita lakukan. Fenomena ini bisa terjadi dalam banyak aspek kehidupan, mulai dari keputusan sehari-hari sampai hubungan maupun karir. Tapi, dengan memahami mekanisme di balik cognitive dissonance, kita bisa lebih bijak dalam menghadapinya dan mengurangi dampak negatif dari cognitive dissonance ini. Dan sekian video dari aku, semoga bermanfaat. Thanks for watching, see you in the next video and keep learning.